rasyada, yang artinya kecuali dengan mengatakan insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhan akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenaran daripada ini. Jadi ayat ini sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, kisah tentang kebun yang subur, dan kemudian oleh Allah kebun itu dibikin salah satunya hancur, dan orang yang memiliki kebun hancur itu salah satu tabiat yang tidak baik adalah sombong. Ya, disebutkan sombong terhadap harta yang dimiliki dan pengikut. Dan pada ayat 24 ini betapa kita merefleksikan atau mengambil hikmah itu tentang perlunya kita membiasakan diri mengucapkan insya Allah ya. Jadi besok ketemuan ya, kita jawabnya jangan monggo ibu, jangan cuma ya besok ya, apa salah, bukan apa salahnya, bukan harus mengucapkan insya Allah ya. Ini ternyata sudah menjadi bagian dari syariat kita terhadap sesuatu yang akan terjadi itu menggunakan tambahan lafaz insya Allah. Dan dengan itu maka mudah-mudahan Tuhan memberikan petunjuk kepada kita agar lebih dekat kebenaran daripada ini ya. Jadi dengan insya Allah ini harapannya adalah apa yang akan terjadi seperti yang kita harapkan. Kalau kami refleksinya begitu ya. Jadi karena memang sungguh hidup ini misteri, apa yang terjadi dikatakan di Quran pada ayat yang lain, sungguh manusia dengan pasti tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ada kata-kata dengan pasti ya. Perkiraan, prediksi bisa. Misalnya COVID ini kapan sih akhirnya misalnya, tidak ada dengan pasti, tapi misalnya ya, misalnya jaga jarak dilakukan, kemudian apa namanya, karantina dilakukan, sampai sekarang anak-anak sekolah masih belum sekolah, itu mendekatkan diri kepada kehendak Allah akan segera berakhir ya. Dan di beberapa negara sudah berakhir ya. Kebetulan ponakan saya sekolah di Australia, sempat juga di karantina mandiri, maksud saya di karantina, tidak boleh bergerak antar negara bagian, tetapi kemudian pas sudah tidak pakai masker, dan untuk beberapa negara bagian sudah bebas corona. Nah ini kan sekedar ilustrasi, kita nggak tahu dengan pasti kapan endingnya, maka ada kata-kata insya Allah. Baik itu surat Al-Kahfi ayat 24. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini, sebelum Pak Hodoni hadir nanti jam 5:04, saya ingin membacakan kisah tentang dialog antara dua nabi ya, yang ada di surat Al-Kahfi ini. Jadi ada dua nabi, yang satunya guru, satunya murid ya. Jadi dua nabi ini, sang guru dan sang murid, terikat pada satu komitmen tentang, saya mengambil hikmahnya adalah tentang kesamaan mencapai tujuan tertentu ya. Tujuannya adalah mencari ilmu ya. Dan kemudian muridnya adalah Nabi Musa, sedangkan gurunya Nabi Khidir. Nabi Musa ini merengek-rengek meminta kepada Nabi Khidir, saya mungkin dengan bahasa saya tidak terjemahkan satu persatu di sini. Pokoknya saya belajar dengan mengikuti kemanapun Nabi Khidir pergi, dan saya akan sabar terhadap apa yang akan terjadi. Ternyata dari kisah yang kita baca di surat Al-Kahfi, rangkaiannya panjang sekali ini, yang endingnya nanti di kisah yang kedua ini ayat 82. Jadi dialog panjang antara Nabi Musa dan Khidir itu berawal dari ketika Nabi Khidir ini membunuh seorang anak ya. Ini kan loh, kenapa anak itu dibunuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang melubangi perahu, mengapa perahu itu dilubangi ya. Kemudian yang ketiga adalah ada satu lagi kisah yang intinya bahwa
betapa Nabi Musa alaihissalam tidak sabar dengan penjelasan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan kemudian pada ayat 82 ini yang artinya, dan adapun dinding rumah itu, yang salah satunya adalah menegakkan dinding yang roboh, ya saya bacakan saja artinya. Sebentar, saya bacakan dari awal saja. Mungkin dari ayat 78 ya. Jadi akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ini berpisah, dan Nabi Khidir berkata dalam firman Allah yang artinya dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak mampu sabar terhadapnya. Ya, ayat 78. Bagian lebih rawuh saya mengambil hikmah dari surat Al-Kahfi yang saya langsung menuju ayat 78. Jadi surat Al-Kahfi sebagaimana yang kami sampaikan di awal, ada banyak hikmah. Pertama, hikmah tentang waktu, tentang pemuda yang tertidur. Kedua, tentang hikmah potensi diri, bahwa orang bisa menjadi sangat baik sebagaimana pemilik kebun yang sebelumnya baik, tetapi potensi itu akan hilang ketika muncul sombongan sebagaimana kebun yang akhirnya rusak. Dan yang pada kesempatan ini kami ingin mengambil hikmah tentang sebagaimana Ustadz Fadli sampaikan, kesabaran, ya, kesabaran dalam berbagai kehidupan, yang pada surat Al-Kahfi ini bisa saja kita ambil tentang kesabaran menuntut ilmu. Ya, ibu dan saya dan jamaah sekalian, saya kira semoga termasuk orang yang sabar. Kalau nggak sabar kan ya mending di rumah saja, ya kan, kalau nggak sabar hanya hadir hari pertama, hari berikutnya sudah nggak ada, karena nggak sabar dengan proses. Ya, ini tidak mudah ibu bapak sekalian, betapa kisah Nabi Khidir dan Musa ini, mohon maaf, ini seolah-olah ya, saya memahami Nabi Musa tidak sabar. Dia ingin segera mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini tidak mudah ya. Saya mengambil contoh, saya sengaja mencontohkan diri saya ya. Ini ada kitab Dursulullah. Ini kitab ini adalah kitab bahasa Arab yang harapan saya tuh kelak bisa baca Quran ini tanpa baca terjemahnya. Dan ternyata tidak mudah ya. Saya kemudian membeli buku, saya bukan iklan loh ya. Ilmu nahu praktis belajar 40 jam. Saya berpikir kalau saya 40 jam fokus, saya akan menjadi lebih cepat. Ini saya berpikir saya mungkin jangan-jangan seperti Nabi Musa ini ingin mendapat sesuatu dengan cepat. Padahal sebenarnya sunatullah tidak bisa sesuatu instan cepat, tidak bisa. Proses yang panjang, dan masing-masing kita punya kemampuan potensi yang berbeda-beda. Menurut saya, kalau kita mungkin sedang nggak semangat tuh ngaji ya, saya udah kalau gini mungkin karena saya memang kesel banget, atau saya nggak keselnya keset saya ya sih, saya diri saya juga. Jadi hikmah dari ayat 76 ini, bahwa Nabi Musa menurut Nabi Khidir ini orang yang nggak sabar. Nah, kita berlindung dari kondisi itu ya. Dan ketidaksabaran itu dilihat dari dialog yang ada tiga kejadian ya. Pertama, ketika Nabi Khidir ini mau melubangi perahu ya. Seharusnya Nabi Musa ini tetap menunggu apa yang terjadi, endingnya apa, tapi enggak. Nabi Musa tanya, kenapa dilubangin lah? Pertanyaan ini dianggap melanggar kriteria sabar. Kau lagi tak tenangke kakek tekok, mungkin begitu, mohon maaf dalam bahasa saya ya. Nah, kemudian ada ayat 79 itu akhirnya terjawab ini. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut dan bermaksud merusaknya karena di hadapannya ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Ya, ini kan misalnya perahu apa dibolongi. Kita berpikir ini salah yang bolongi perahu, tetapi justru hikmahnya kalau nggak dibolongi ini diambil orang lain. Nah, ini kan metafor ataupun perumpamaan atau contoh, kita seringkali tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi, yang untuk itu kita perlu sabar menunggu proses. Mungkin saya menggunakan istilah itu ya. Jadi saya mungkin mengambil contoh yang lain, mohon maaf kalau saya salah ya, menurut saya.
Ada orang berumah tangga misalnya sudah menikah belum diberi putra, ini kan proses juga, kita nggak tahu apakah setelah menikah itu bulan pertama, mohon maaf nih ibu-ibu langsung yang masih dulu manten baru langsung 3 head berarti sudah isi. Ada yang mungkin masih nunggu 3 bulan, nunggu 1 tahun, dan kalau dari misalnya ada yang sampai akhir hayatnya tidak diberi putra. Coba bayangkan kalau kita mengambil kisah dari Nabi Khidir, Musa, tidak ada yang salah dengan proses kehidupan ini, karena memang Allah menakdirkan seperti itu, ya. Jadi sekali lagi ini saya mohon maaf mengambil contoh yang mungkin tentang sabaran menunggu kehadiran seorang anak dari lahirnya sendiri. Ada juga mungkin bukan berarti tidak sabar, tapi bagian dari ikhtiar itu dia mengadopsi anak atau mungkin memelihara anak yatim atau menyantuni anak yatim. Ini juga bagian dari proses yang kami refleksikan dari kisah Nabi Musa yang melubangi perahu itu dengan harusnya sabar menunggu penjelasan, tapi Nabi Musa nggak sabar. Dan Nabi Khidir kalau panjenengan waos di ayat 76 ini ada kata-kata inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Ini kan ending dari, mohon maaf kalau saya salah, orang tuh ada batas waktu sehingga ini memang, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak memiliki teriak. Kamu nggak sabar ya sudah, mohon maaf sampai di sini, mungkin begitu ya. Tapi sekali lagi ini refleksi saya, kalau saya salah mohon maaf, saya sekedar merefleksikan ada peristiwa perahu dilubangi dan kemudian yang melubangi bukan sembarangan Nabi Khidir yang dia punya kemampuan memprediksi apa yang terjadi. Memang di dalam dunia orang-orang soleh itu punya, ini sekali lagi pendapat saya, bukan hadis, bukan ayat ya. Panjenengan mungkin pernah mendengar ada namanya ilmu laduni, ilmu yang karena kedekatan dengan Allah itu dia seolah punya kemampuan memprediksi yang akan terjadi. Ya, di kalangan orang-orang psikologi itu ada namanya indigo, ya, orang yang punya kemampuan melihat apa yang terjadi. Tetapi kemampuan melihat itu tidak boleh diumbar ke sembarangan orang, karena nanti ya menimbulkan ketegangan ya, karena apa yang akan terjadi tidak menyenangkan disampaikan kan orang jadi panik ya. Jadi mungkin saya tutup dengan hikmah kepada takdir itu adalah memang ketidaktahuan kita tentang apa akan yang terjadi membuat kita tenang ya. Ya, apa yang terjadi itu baik atau buruk kita nggak tahu ya, kita hanya menjalani proses sampai kejadian itu kemudian ditakdirkan Allah terjadi ya. Jadi saya kira kisah yang terakhir apa sih, pesawat yang terbang lepas landas dari Jakarta menuju Pontianak, tetapi pada beberapa menit kemudian hilang dari radar, dan terus orang yang tidak ikut terbang merasa beruntung ya. Walau alam itu subjektif si penumpang yang selamat itu, tetapi bagi yang syahid ya, yang kecebur ke laut itu, kalau saya berpendapat tuh musibah dari Allah syahid, jadi dua-duanya beruntung. Jadi saya kira tidak ada kemudian yang hidup beruntung yang mati nggak beruntung, kok saya kira nggak seperti itu, karena ini semuanya adalah skenario Allah SWT. Jadi kembali kepada kisah Nabi Khidir, ya mohon maaf, kisah Musa dan Khidir ini sekedar refleksi kita bahwa sabar bagian dari proses menuntut ilmu, dan semoga Allah berikan kita kesabaran. Selanjutnya Pak Fadil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita membahas tentang keberadaan Allah, di mana dalilnya itu sangat jelas sekali. Orang itu sudah diberi fitrah oleh Allah, sehingga orang itu mengenali Allah, mengenali Zat yang Maha Menciptakan. Kalau orang Jawa ditanya, sengaja lombok sapa? Jawabannya ya Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Menciptakan, itu pasti jawabannya begitu. Artinya Allah memberi fitrah kepada manusia, bahwa manusia itu bisa mengenali Rohnya, mengenali pemeliharanya. Nah, sehingga kemarin di ayat 86 dengan ya 86 sampai ayat 90 gitu kan ya. Itu Allah jelaskan pada kita perihal tanda kebesaran Allah, tanda bahwa Allah itu mawjud, ada dengan ya. Allah wujud, ada, itu sangat gamblang, sangat jelas. Sehingga kalau dikatakan ayat 84 ya, siapa yang memiliki bumi dan seisinya ini kalau kamu tahu? Jawaban mereka adalah Allah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak mau ngambil pelajaran? Ayat 86-nya, siapa yang memelihara langit yang 7 dan memelihara arsy yang agung? Pasti mereka mengatakan, ya Allah. Kenapa kalian tidak mau takut kepadanya, tidak mau bertakwa kepadanya? Sangat jelas sekali kan. Pasti orang itu akan menjawab itu Allah gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya siapa yang di tangannya ada kerajaan segala sesuatu dan dia Maha melindungi dan tidak butuh perlindungan, kalau kamu mau menggunakan, kalau kamu tahu, pasti mereka akan mengatakan semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Lah, kenapa kalian tersihir? Nah, ini kenapa? Karena Allah itu telah menerangkan pada manusia kebenaran ini. Namun mereka mendustakan. Nah, ini ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah ya. Metode Al-Qur'an itu sangat gamblang, sangat jelas sekali. Untuk menggiring orang supaya beriman kepada Allah itu metodenya sangat jelas sekali. Dan itu sesuai fitrah kita, sesuai fitrah manusia. Karena manusia itu sudah diberi fitrah. Sebabnya dulu ketika manusia itu masih di alam sebelum dunia, Allah bertanya kepada kita semua, bukankah aku ini Rob kalian? Kita semua jawab, betul ya Allah, Engkau adalah Rob kami. Bala syahidna. Nah, kemudian setelah itu dibahas, dijelaskan perihal kritik Al-Quran terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, dan yang mengatakan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Nah, Allah jawab, disebutkan ketika ya, apa itu ibu bapak kemarin sudah kita singgung ya, bahwasanya anak itu adalah dibutuhkan oleh ortunya, oleh orang tuanya, sehingga dengan adanya anak itu berarti ortunya, orang tuanya itu memang merasa ada kebutuhan, merasa ada ketergantungan kepada anak. Itu mesti begitu. Karena itu anak dan ortu itu begitu. Jadi sang ortu gitu ya, itu betapa membutuhkan anak. Makanya kalau anak nggak ada, goleki anak kuning gitu. Digoleki gitu.
Nah, itu pasti begitu. Anak tidak pulang pas lebaran dicari, waduh anak udah mulai gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan ortu kepada anak. Nah, berarti kalau begitu karena ada rasa butuh itu berarti itu memang sifat kekurangan, kekurangan. Kalau Allah itu punya anak, berarti ada kebutuhan Allah terhadap yang lain, maka mustahil Allah punya anak. Dan mustahil Allah itu diperanakkan. Makanya sifat Allah itu wujud, itu ada. Nah, itu ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semuanya itu akan sirna. Kita itu pasti akan sirna. Sehingga ada satu masa nanti itu kita itu tidak ada. Nah, kita tidak ada. Jadi ada dan tidak ada bagi kita itu sifat yang opsional, Ada satu masa itu ada kita ya. Ada satu masa kita tidak ada. Ini ilmu kalam ini. Ilmu kalam itu ya kayak begitu. Namanya ilmu kalam begitu. Jadi ada satu masa kita ini ada, tapi ada satu masa kita ini tidak ada. Contohnya begini. Tahun 1971 yang namanya Fadli itu tidak ada. Karena lahirnya 72, ya kan? Kalau lahirnya 72, berarti tahun 71 saya tidak ada. Berarti saya itu sifat ada saya itu sifat yang tidak melekat terus. Di tahun 72 baru ada. Sebelum tahun 72 tidak ada gitu ya. Itu ada. Nah, andai nanti meninggal tahun berapa ya? Itu berarti di tahun setelah saya meninggal, berarti saya itu tidak ada. Entah itu dibatasi alam atau tidak, itu alam dunia maksudnya, itu berarti tidak ada. Tapi sebelum tahun saya meninggal itu saya ada. Berarti apa? Adanya manusia itu adalah sifat yang tidak melekat terus, bisa ada, bisa tidak ada. Ada batasnya. Nah, kalau Allah itu sifatnya wujud itu senantiasa melekat pada Allah, senantiasa ada dan tidak ada, dan dia adalah awal dari yang awal. Pol-polan ya, nggak bisa digariskan garis waktu, nggak bisa. Dan dia adalah akhir dari yang akhir, tidak ada akhirnya. Istilahnya Allah membuat sifat diri itu wal awalu wal akhiru, gitu kan ya. Terus nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Nah, apalagi waktu itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, ibu bapak, kembali ke tadi ya, bahwasanya sifat Allah itu wujud. Nah, ada kelompok yang mengatakan, ini ilmu kalam, ini mungkin tidak kita tambah ayat, tapi menambah beberapa pengertian yang ada dalam ilmu kalam. Ada satu kelompok itu di dalam surat Al-Jathiyah itu kan ya, mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami tidak dibinasakan kecuali oleh waktu saja. Ini berarti kayak orang ateis kan, kayak orang agnostik, kayak orang ateis. Segala sesuatu itu ya materi ke materi itu kan ya. Jadi seperti itu. Maka mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami tidak binasa kecuali hanya dibinasakan oleh waktu saja. Nah, ini dia mengingkari adanya sang pencipta, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka Allah itu menggiring kita bagaimana cara beriman kepadanya. Maka kita diarahkan oleh Allah untuk memperhatikan alam. Apakah mereka tidak melihat langit, onta diciptakan, gitu kan? Langit ditinggikan, bumi dihamparkan, gunung dipancakan, gitu kan? Nah,
setelah kita perhatikan itu semua, langit, gunung, bumi gitu ya. Nah, kita akan tersadarkan, oh di balik alam itu ada zat yang maha menciptakan. Nah, maka sebenarnya sangat mudah sekali untuk membantah kelompok yang namanya Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa semua ini hanya perjalanan waktu saja, hanya perjalanan waktu saja. Tidak ada sang pencipta, itu tidak ada, itu kata mereka. Namanya Allah menggiring kita agar kita itu beriman pada Allah, pada sang pencipta dengan tadinya memperhatikan alam sekitarnya, memperhatikan unta bagaimana diciptakan, memperhatikan gunung bagaimana dipancakan, langit ditinggikan, bumi dihamparkan. Nah, sekarang begini, saya membawa bulat gitu kan ya, ke ruangan ini. Saya bawa bola ini ke ruangan ini. Kemudian saya berkata pada ibu bapak bahwa bola ini itu tidak ada yang membuatnya moro-moro ono, tiba-tiba ada. Maka ibu bapak katakan mustahil. Kok ada bola tiba-tiba ada, nggak ada yang membuatnya, itu pasti ibu bapak mengatakan mustahil. Kok tiba-tiba ada yang namanya bola. Pasti saya dibantah dengan bantahan yang telak sekali. Nggak mungkin itu Pak, kok bola tiba-tiba ada, itu ya nggak mungkin. Bola itu mesti ada pabrik, ada yang menciptakan. Pasti begitu kan? Nah, termasuk orang komunis, orang ateis itu begitu. Kalau mereka misalnya duduk di sini ya, kita tanya kepada mereka, kita berkata pada mereka, mas ateis, mbak ateis, misalnya, bola ini moro-moro ono, tiba-tiba ada, dia harus ngapusi, orang mungkin kalau bola kok tiba-tiba ada itu. Tapi anehnya orang ateis, bola yang kecil kayak gitu, dia mengatakan mesti ada yang menciptakan. Tapi anehnya mereka berpandangan dunia sampai ini gede ini tiba-tiba ada. Bisa memahami ibu ya. Jadi anehnya di situ, mau bola itu dia bilang ini mesti anak sing nyiptakno. Tapi kok bumi gede sampai ini dia mengatakan tidak ada yang menciptakan. Moro-moro ono. Nah, berarti kan namanya mereka itu tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, sehingga berpaham ateis, berpaham komunis gitu ya, itu tidak menggunakan akalnya. Nah, itu pertama tentang bantahan kepada orang yang mengingkari adanya sang pencipta. Nah, kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah, ini tambahannya. Soalnya itu di ayat-ayat yang lain, makanya kita eksplor, kita masukkan pembahasannya di sini. Nah, kemudian bantahan yang mengatakan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Nah, kalau yang itu bantahannya disebutkan di sini. Nah, kalau begitu ya, nanti setiap Tuhan itu akan lenyap gitu. Akan apa? Dia akan membawa apa yang diciptakannya, gitu kan ya. Akan mempunyai wewenang terhadap apa yang diciptakannya, sementara yang lain itu punya karep sendiri, punya kehendak sendiri, punya keinginan sendiri. Mesti Tuhan ini loro gelut gitu kan ya. Iya kan? Tuhannya gelut. Nah, ini bantahan Allah terhadap orang-orang yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Ya kan? Tuhan itu 2, 3, 4 gitu kan ya. Kalau orang Hindu itu 3. Nah, ada yang mencipta, memelihara, merusak. Nah, nanti kalau yang punya cara merusak sama yang memelihara tidak cocok, padu dewi. Nah, ini bantahan ayat apa itu istilahnya 91 ya, terhadap
kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan ibu bapak yang mengatakan Tuhan punya anak, itu tadi kita sebut orang Nasrani ya, itu Paulus itu ya. Itu Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan hal itu. Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan menyeru kepada umatnya, saya ini anak Tuhan, itu tidak pernah. Nah, lantas itu dari mana? Itu adalah dari Paulus. Nah, itu dari Paulus. Jadi ibu-ibu kalau mendalami hal ini, itu mungkin bisa menyaksikan link-link dari kristolog ya, kayak Irene Handono, itu mungkin itu bisa disaksikan. Biasanya yang mantan pendeta yang masuk Islam itu biasanya membahas hal ini itu dia pintar, karena kan dulu Kristen kan ya, dulu Kristen kemudian masuk Islam dan tahu sejarah agamanya. Nah, jadi itu kan berdasarkan sidang, atau kalau bahasa kita muktamar. Nah, kalau bahasanya Partai Demokrat ya Kongres Luar Biasa gitu ya. Nah, KLB gitu kan ya. Nah, jadi ketika itu Paulus merasa kegiatannya, bahasa kita dakwahnya, bahasa dia misinya di Eropa itu tidak diterima oleh raja Eropa, itu tidak diterima. Kebetulan di Eropa itu ada paham yang dianut oleh rajanya bahwa dewa tertentu ya yang dimilikinya itu punya anak di dunia. Nah, kemudian rajanya itu sering memperingati kelahiran anak dewa itu. Nah, sehingga kalau pas peringatan itu ya mereka istilahnya mabuk-mabuk gitu ya, pesta-pesta mendem gitu kan ya. Seperti itu. Nah, disebut misalnya itu dewa matahari gitu kan ya. Nah, itu menurunkan anak di dunia. Nah, terus mereka orang-orang Eropa pas kelahirannya itu merayakan kelahirannya. Nah, itu orang Eropa punya paham begitu, punya paham pagan seperti itu orang Eropa. Di saat Paulus itu menyebarkan misi di Eropa. Nah, kemudian di sisi yang lain itu ya, nah, itu rajanya itu melihat Paulus dan pengikutnya itu militan. Nah, sehingga kalau seorang pemimpin melihat kelompok yang militan itu tertarik supaya jadi pengikutnya kan begitu. Maka kemudian ada pendekatan antara raja dan Paulus. Paulus juga kepingin misinya diterima ya, supaya punya kekuatan, ada yang dukung. Wah, hanya Paulus tuh istilahnya merubah pandangan-pandangan yang selama sebelumnya itu pandangan itu diterima dari guru-gurunya, itu dirubah oleh Paulus. Dirubah bahwasanya Paulus membenarkan omongan raja itu. Oh iya, Tuhan itu memang sudah punya anak. Anaknya sudah lahir di Palestina itu. Wah, rajanya senang sekali kan, karena punya pendukung. Rajanya sebenarnya tahu bahwa itu omongannya Paulus semata kan, tapi kan dia butuh dukungan. Nah, tapi kalau rajanya mengatakan, ini tidak ada, Tuhan tidak punya anak, pesta-pesta itu dibatalkan, nanti rakyatnya nggak senang sama rajanya. Nah, raja kepengin ngayomi dua-duanya kan, untuk mencari pendukung bukan ngayomi, untuk mendapatkan dukungan dua-duanya. Pestanya tetap jalan, terus mendapat dukungan dari kelompoknya Paulus itu. Nah, sehingga dikompromikanlah oleh Paulus itu, dan di saat yang sama tidak merubah pesta-pesta itu, tidak merubah pesta-pesta yang sudah berjalan di Eropa itu kan ya. Nah, sehingga diterimalah pemahaman raja. Namun begitu Paulus itu kembali ke Timur Tengah,
Diunek-uneknya sama orang banyak. Ngono kok gak pernah ada kok paham begitu itu. Kok Tuhan punya anak itu gak pernah ada. Tuhan itu satu toh, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wah, Tuhan itu satu, Mas. Paulus kemudian istilahnya berapa ya? Bermanuver. Iya, Tuhan itu satu tapi berbilang tapi satu. Wah, rame. Wah, karena rame antar apa itu gereja itu, terus diadakan pertemuan, diadakan sidang itu. Sebenarnya sudah dulu kita bahas di surat Al-A'raf, tapi surat Al-A'raf sudah lama, tahun berapa diulangi lagi karena sudah lupa ini kan. Dulu waktu bahas surat Al-A'raf sudah saya sampaikan dulu tahun berapa Al-A'raf itu sudah lama sekali ya. Jadi terus akhirnya ada sidang. Nah, sidang itu bahasanya itu konsili itu sidang atau muktamar gitu ya, atau kongres luar biasa atau KLB untuk membahas masalah ini. Tapi karena Paulus itu mendapat dukungan dari raja, Paulusnya kan, maka kemudian Paulus punya kekuatan untuk mempengaruhi gereja-gereja yang lain. Disuap gitu ya, supaya nanti ada pemungutan suara itu menang pandangannya Paulus. Maksudnya rapat itu ditentukan Tuhan ini satu nil atau satu tapi berbilang. Wah, karena Paulus itu didukung oleh raja, dia bisa menyuap gereja-gereja yang lain ya. Akhirnya diputuskan Tuhan itu satu tapi berbilang tapi satu. Nah, berbilang itu siapa saja? Wah, bermanuver lagi. Satu Bapa yang di surga. Nah, kedua ya Yesus itu. Wah, yang mengatakan Tuhan tapi satu, wah itu dioyak-oyak, dikejar. Harus ngikutin keputusan sidang konsili, wah gitu. Tapi rapat konsili itu tidak berjalan sekali toh. Ada rapat susulannya kan, maksudnya diadakan lagi untuk menentukan yang ketiga itu siapa. Yang ketiga siapa? Nah, ada yang berpandangan yang ketiga itu adalah Roh Kudus gitu ya. Ada yang berpandangan yang ketiga itu adalah Bunda Maryam. Wah, ya, tapi ini tidak begitu menimbulkan perselisihan karena bagi raja ini sudah wujud keinginannya kan ya, sudah mendapat dukungan itu oleh orang-orang yang dianggap militan itu ya, dan rakyat juga tetap setia kepada sang raja karena yang penting rajanya aja mbubarno pesta setahun sepisan dibubarno gitu. Nah, itu yang penting begitu. Maka kemudian untuk sidang yang berikutnya yang membahas yang ketiga itu siapa? Apakah apakah Roh Kudus atau Bunda Maryam? Nah, terus disebutkan menang yang Roh Kudus. Nah, itu kemudian menjadi keyakinan gereja. Nah, ibu bapak itu seperti itu. Makanya juga dibantah oleh surat Al-Ikhlas kan, qul huwallahu ahad. Allah dia satu ya satu. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu. Nah, ibu bapak, jadi memang itu keyakinan yang rusak, yang dibantah oleh Quran, yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Makanya untuk membantah orang Nasrani itu bagusnya lewat sejarah. Mosok Tuhan itu dirembuk tuh ya, disidangkan terus pakai pemungutan suara gitu kan. Itu memang bagusnya pakai sejarah. Itu metode para kristolog itu biasanya pakai metode historis untuk membantah orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Nah, ibu bapak, di dalam ayat yang lain itu juga selain ada orang Nasrani, itu juga disebutkan oleh Al-Quran, berkata orang Yahudi Uzair anak Tuhan.
Uzair anak Tuhan. Nah, jadi selain ada orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan, kan ya, ada juga orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan. Tadi sudah kita singgung bahwa untuk membantah hal itu bagusnya lewat sejarah. Ibu-ibu bapak, untungnya kita tuh tidak punya tetangga Yahudi. Pasti saya kan kalau di Solo, di Indonesia kan tidak ada Yahudi kan ya. Tapi kalau kayak di Mesir itu ada orang Yahudi sebagai ahli zimmah, maksudnya ya tinggal di dunia Islam tapi membayar jizyah gitu ya. Di negeri-negeri Islam yang lain ada juga orang Yahudi tapi sebagai orang yang dilindungi, tidak boleh bikin gara-gara gitu ya. Seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi kontemporer sekarang itu menolak ya Al-Quran yang mengatakan orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Itu Kristen kontemporer sekarang Yahudi sekarang itu menolak hal itu. Nah, makanya ini perlu kita jelaskan gitu ya. Ibu bapak, kalau Al-Quran menyebutkan berkata orang Yahudi Uzair itu milik Uzair anak Tuhan, Uzair anak Allah. Tapi kalau nanti dalam buku-buku mereka itu namanya Ezra. Nah, jadi memang kalau Yahudi kontemporer itu yang berkembang yang nanti juga istilahnya mengembangkan Zionis, itu memang tidak ada yang mengatakan begitu. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas perkara ini. Dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Yahudi di zaman beliau, di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memang tidak mengatakan Uzair anak Tuhan. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengatakan, tapi itu adalah komunitas Yahudi, sekte Yahudi yang pernah muncul di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sejarah itu ada kelompok Yahudi yang berasal dari Yaman, yang mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Nah, keduanya baik Nasrani maupun Yahudi itu anggapannya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-91 ini. Mattakhadallahu min walad. Tidaklah Allah itu punya anak. Gitu. Jadi ini bantahan terhadap Yahudi, bantahan terhadap Nasrani dan juga kelompok-kelompok pagan yang lain. Kelompok-kelompok pagan yang lain yang dia tuh membuat rekaan mengenai dewa-dewa. Terus dewanya itu punya anak itu ya. Nah, itu kelompok-kelompok pagan itu banyak sekali di dunia ini. Ya, semuanya dibantah oleh Allah. Mattakhadallahu min walad. Allah itu tidak punya anak. Nah, dibantah semuanya oleh Allah. Dan tidak ada Tuhan bersama Allah. Kalau ada, nanti masing-masing Tuhan itu berkehendak sendiri-sendiri dan masing-masing bersaing gitu ya. Nah, kemudian Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, satu lagi Ibu Bapak mengenai ilmu kalam. Nah, jadi dengan adanya alam semesta ini ya, itu kan ada beberapa kemungkinan. Alam ini ada dengan sendirinya atau alam ini diciptakan. Tadi sudah kita jawab kan? Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Pasti alam ini diciptakan. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, nah terus yang menciptakan itu bagaimana? Bagaimana? Maka ada beberapa kemungkinan jawaban. Ini ilmu kalam ya, ini untuk mikir sidik. Jadi sang penciptanya bagaimana? Sang penciptanya kemungkinan diciptakan. Nah, kalau begitu berarti dia bukan Tuhan, berarti makhluk loh. Iya kan?
Kalau sang penciptanya diciptakan berarti dia itu bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Maka kemungkinan itu batal. Batal. Kemungkinan yang kedua adalah dia itu menciptakan dirinya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri. Ini juga batal. Karena dia adalah pencipta sekaligus yang diciptakan. Itu juga tidak mungkin. Nah, jadi tinggal kemungkinan yang terakhir yaitu pasti, yaitu berarti dia itu memang wajib adanya. Itu namanya ilmu kalam itu begitu. Berarti dia itu wajib adanya. Tidak mungkin dia diciptakan. Kalau diciptakan berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Kan? Oh, dia diciptakan oleh yang lain. Kalau begitu Tuhannya yang menciptakan tadi. Tidak boleh seperti itu kan. Harus yang menciptakan. Nah, kalau dia diciptakan berarti bukan Tuhan. Dia makhluk. Loh, kalau begitu mungkin juga dia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga batil kemungkinannya. Karena kalau begitu maka dia khalik, ya, pencipta sekaligus makhluk, gitu kan? Dia khalik sekaligus makhluk. Itu juga kemungkinan yang mustahil, kemungkinan yang mustahil. Nah, jadi tinggal yang terakhir berarti Tuhan itu memang yang menciptakan. Nah, jadi itu yang Allah sebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Al-Khaliq gitu ya, Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi predikat yang manusia buat terhadap diri Allah, misalnya orang Kristen tadi ya mengatakan Tuhan itu punya anak. Predikat yang dibuat oleh orang Yahudi yang mengatakan Ezra itu anak Tuhan, kalau tadi Yesus anak Tuhan. Nah, kemudian predikat yang dibuat oleh orang-orang musyrik gitu kan ya, Tuhan punya padanan, punya sekutu. Nah, dari itu semua subhanallah, maha suci Allah amma yasifu, dari apa yang mereka beri sifat. Alimul ghaibi, nah dialah Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Fata'ala, maka maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Di fata'ala, maka maha tinggi Allah, ala amma, dari apa yang, bukan ala yang amma. Saya ulangi, fata'ala, maka maha tinggi Allah, amma, dari apa yang yusrikun, mereka sekutukan. Nah, jadi ini Allah mensucikan dirinya sekaligus menyuruh kita agar kita mensucikan Allah. Jadi Allah mensucikan dirinya sendiri, dan nanti Allah juga menyuruh kita untuk mensucikan dirinya. Maka kita katakan subhanallah. Jadi subhanallah itu begini, Ibu Bapak. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita lewat di Geladak gitu kan ya, di Geladak, itu kalau dari arah timur ya, dari arah barat ya, Geladak ada gereja, ya kan? Nah, kita katakan subhanallah. Kita katakan subhanallah. Artinya apa? Allah tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Kristen. Tidak, Allah tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Kristen. Ada Bapak yang di surga, ya, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, kita katakan subhanallah.
Maha suci Allah. Terus kita misalnya nanti dari gereja itu terus ke pasar gede, terus lurus tuh kan ya, ada kelenteng kan? Ada kelenteng. Nah kita juga ucapkan subhanallah, artinya Allah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Cina tadi. Ya ada duit diobong segala macam. Nah tidak seperti yang dia bayangkan. Itu kita katakan subhanallah, gitu kan ya. Di subhanallah itu begitu. Jadi artinya kita mensucikan Allah dari apa yang disekutukan ya oleh orang-orang, oleh orang musyrik, orang ahli kitab menyekutukan Allah. Kita katakan subhanallah. Allah mensucikan dirinya sendiri seperti ayat ini kan. Subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun, gitu ya. Nah, jadi kalau subhanallah itu yang pas itu untuk kayak begitu. Tapi orang-orang kita itu, orang-orang Jawa itu seringnya subhanallah kalau kagum pada sesuatu. Subhanallah, jadi tidak pas. Itu tidak pas. Kalau sekarang kita sudah terlanjur. Tapi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Diniatkan zikirnya. Masalah tidak istilah tidak match itu nggak masalah. Yang penting kita niat mensucikan Allah. Di pasal lewat Prambanan, subhanallah. Lewat Borobudur, subhanallah. Lewat Kelenteng, subhanallah. Lewat gereja, subhanallah. Artinya Maha Suci Allah dari yang mereka sifatkan. Nah, dari yang mereka sifatkan. Allah dipersepsikan punya anak. Subhanallah amma yasifun. Masya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yaqulun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Nah itu ucapan subhanallah pasnya itu begitu. Nah, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, tapi kalau kita melihat sesuatu yang istilahnya menakjubkan tadi, baguslah kita katakan masya Allah. Ini semua sudah dikehendaki oleh Allah, kan? Nah, masya Allah, Allahu Akbar. Kalau subhanallah pasnya tadi itu. Nah baik, ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Dikatakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Rabbi ya Rabbu, wahai Tuhanku. Imma jikalau turiyanni, engkau menunjukkan padaku, memperlihatkan padaku ma yu'adun, apa yang diancamkan kepada mereka, dijanjikan pada mereka berupa azab kubur, azab hari kiamat. Ya Allah, andai engkau memperlihatkan padaku perihal azab yang diancamkan kepada mereka. Rabbi ya Allah, diulangi lagi kan ya. Fala taj'alni, maka jangan engkau jadikan aku fil qaumil zalimin, di dalam atau bersama kaum yang zalim. Nah, jadi kalau kita ditunjukkan oleh Allah ya. Kalau orang-orang dulu ya, orang-orang zaman Nabi itu sering nantang Nabi. Muhammad yang juga benar tunjukkan azab dari Tuhan, nantang ya, ditantang. Nah, Allah tunjukkan pada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau ada yang seperti itu, nah kamu katakan, Rabbi ya Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun, jikalau engkau ya Allah menunjukkan padaku apa yang dijanjikan pada mereka. Rabbi ya Allah, diulangi lagi nyebutnya Rabbi 2 kali ya. Ya Allah, fala maka janganlah taj'alni, engkau jadikan aku fil qaumil zalimin, di tengah-tengah kaum yang zalim. Di tengah-tengah kaum yang
dolim. Kalau di tengah-tengah mereka bisa kena adab juga, bisa kena adab juga. Maka tapi begini, kalau kita tidak ikut dolim ya, tapi berada di tengah-tengah mereka, terus Allah timpakan bencana atau apa, itu nanti tetap kita tidak bersama mereka. Nah, sehingga di dalam satu hadis itu ketika Allah menjelaskan adab di dunia, terus para sahabat itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, nah itu di situ ada orang mukmin kena juga, iya kena juga. Tapi nanti dibangkitkannya sendiri. Nah, di apa itu? Dibangkitkannya sendiri. Di yub'asu ala niyati, dibangkitkan sesuai niatnya. Tadi misalkan Pak Abu cerita, orang naik pesawatnya jatuh, itu tergantung niatnya apa dia naik pesawat itu. Niatnya misalkan orang Sragen kan, arep niliki wong tuane gitu kan. Dari Kalimantan mau tilik orang tuanya. Kemarin itu orang tuanya itu dikirimi uang untuk dibuatkan WC biar enak di kamar mandinya. Dia bekerja, terus wis dadi porong tak tiliki. Karo niliki nah, pesawatnya jatuh. Jatuh. Niatnya mau membahagiakan orang tuanya. Ya, insya Allah dia dibangkitkan sesuai niatnya. Niatnya. Nah, tetapi kalau misalnya dia mau nipu orang, dia naik pesawatnya jatuh, ya dia nanti dibangkitkan ya dalam keadaan nipu orang. Nah, maka mesti kita itu mesti pisah sama orang dolim. Kalau kita tidak punya niat dolim, meski demikian tetap dianjurkan doa seperti ini. Ya Robbi, jika engkau tunjukkan padaku apa yang mereka ancamkan, ya Robbi, jangan jadikan aku di dalam kaum yang dolim. Tapi apa? Selamatkan aku ya Allah. Ini doa kita ya, doa kita. Ya Allah, jika kok misalnya tiba-tiba satu saat engkau turunkan azab, kami menyaksikan, jangan jadikan aku bersama kaum yang dolim. Baik itu ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Tadi memang tambahnya sedikit ya, cuman tadi yang banyak tambahan mengenai ilmu kalam tadi mengenai ilmu kalam. Tapi kalau metode Quran sebenarnya tidak jelimet seperti tadi, sederhana sekali. Tapi ya sudah terlanjur ilmunya kayak gitu untuk menghadapi filosof butuh ilmu kayak gitu sehingga dikembangkan ilmunya. Tapi metode Quran sederhana, tidak jelimet. Nah, baik itu ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan satu hal sebelum kita akhiri. Ya, monggo Ibu. Saya mau tanya batas makan minum membatalkan wudu atau tidak? Makan minum? Minum apa makan gitu? Enggak batal wudu. Oh, tidak batal. Enggak, makan minum enggak batal wudu. Nah, kalau selilitin nanti kalau sholat takutnya ketelan berkumur gitu. Kemarin kan ada ikut pengajian kemarin di yang depan sholat Ustazah siapa yang buka? Bilang kan apa tidak membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Oh, tidak. Kalau membatalkan puasa ya. Kalau wudu tidak. Itu enggak ya. Ya baik, monggo Pak Abu tadi. Pengumuman aja besok saat Fadli libur. Saya masuk. Ya. Jadi kalau yang tidak ada acara ngerasa lupa di sini, saya akan menemani dari jam 5 sampai jam 6. Ya, malah kantok. Atau dulu rawat dulu. Ya. Besok cuma tidak terasa ya, alhamdulillah. Baik itu diharapkan yang rumahnya dekat ya mending masuk saja atau tidak punya acara ya. Bisa sharing-sharing sama yang telah dibaca oleh Pak Abu, disampaikan, nanti bisa sharing-sharing. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah. Baru kayak gitu. Ingat situ kan setelah Bogor kok ya. Bukan Cilengsi itu. Mau masuk Bandung, itu Cilengsi. Oh, subhanallah. Jadi kondisi biru, Cilengsi. Cilengsi jauhan Sumedang sih jauhan. berapa kilo tuh Pak? Monggo, Berapa kilo? 100 kilo, Pak. Oke, Pak. Ini monggo. Pak, hari ini masih ngecek di sana. Iya. Apa ngawasi pekerjaan itu? Dulu tahun 99 itu 2020. Itu udah dibangun toh Pak? Sudah jadi pasut Pak. Subhanallah. Atau satunya juga hampir selesai terus sudah dilanjutkan pasut Pak. Itu terjadi yang jadi banjir. Iya, iya. Itu memang banjir kok.